Papa Mama sahabat JKB, jumpa lagi dalam acara Geku Giku. Bersama saya, Ripka, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk Papa Mama yang setia mengikuti program ini. Salut untuk Papa Mama yang tetap semangat beraktivitas bersama anak. Buat Papa Mama yang baru bergabung, kita kenalan dulu yuk. Program ini mengajak Papa Mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Dilengkapi juga dengan info dan tips parentingnya juga. Terus ikuti ya Geku-Giku dalam channel YKB GKI TV, program Geku Giku, Gerejaku Girangkanku. Beraktivitas bersama anak mungkin tidak selalu dapat dilakukan, tapi pastikan paling tidak di hari Minggu tetap ajak anak beraktivitas bersama setelah sekolah minggu online di rumah. Kalau Papa Mama bingung aktivitasnya apa, ayo kita ikuti aktivitas dari Geku Giku. Geku Giku sudah menyiapkan alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu mini parenting. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini akan dijelaskan beberapa tips pendek bagaimana mendampingi anak yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Dewita Karema Sarayar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang fase emosi dan reaksi orang tua anak berkebutuhan khusus. Memiliki anak berkebutuhan khusus tentu membawa kesan yang berbeda dalam hidup orang tua. Kesan tersebut pastinya berpengaruh pada emosi dan reaksi orang tua dalam menyikapi kehadiran anak berkebutuhan khusus di dalam keluarga. Menurut artikel yang berjudul Pengasuhan atau Good Parenting bagi Anak dengan Disabilitas, karya Gabriela Fanny dan kawan-kawan pada tahun 2014, dijelaskan bahwa ternyata emosi dan reaksi orang tua dalam menyikapi kehadiran anak berkebutuhan khusus dalam keluarga mempunyai tahapan atau fase menurut model krisis psikis Cunningham. Fase tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase terkejut. Pada tahap ini timbul perasaan panik, perasaan mengalami tragedi, dan juga muncul rasa sedih karena melahirkan anak yang berbeda dengan anak normal. Fase ini dapat diperparah dengan reaksi orang terdekat, baik keluarga ataupun rekan, yang memberi respon mengasihani atau menganggap keluarga ini berbeda. Pada umumnya, orang tua merasa mereka berbeda dari orang tua lainnya, juga ada perasaan terkucil. Pada fase ini, sangat mungkin bila muncul perasaan bingung, mengingkari, bahkan perasaan yang mungkin saja jadi tumpul terhadap anak. Pada tahap ini, sikap ketakutan pada orang tua muncul karena mereka merasa tidak sanggup untuk mengurus anak dengan kebutuhan khusus. Rasa tidak percaya juga muncul, serta ada rasa ragu bahwa orang tua dapat mengasuh, mendidik, dan membiayai anak dengan hambatan yang dimiliki. Fase kedua adalah fase reaksi. Pada tahap ini, orang tua mulai dengan mudah mengekspresikan perasaan yang dimiliki, baik berupa perasaan kecewa, cemas, agresi, maupun perasaan gagal. Perasaan-perasaan ini menyebabkan orang tua takut untuk berbuat kesalahan lagi. Perasaan-perasaan ini dapat berefek pada reaksi dalam bentuk perilaku yang muncul dalam pengasuhan anak, seperti yang pertama, mencari bantuan dan pakar medis atau ahli lain, dan cenderung menjadikan mereka sebagai salah satu dewa penolong yang menjadi sangat tergantung pada mereka. Orang tua juga menjadi terlalu banyak melibatkan orang lain dalam pengasuhan atau secara tidak langsung memberikan pengasuhan anak kepada orang lain. Yang kedua, perilaku lain yang muncul adalah kebalikannya, yaitu bersikap terlalu melindungi anak atau overprotective dari kesulitan atau bahaya lain. Lalu juga terkesan bersikap terlalu memanjakan anak. Yang ketiga, reaksi yang muncul adalah kontrol berlebihan. Misalnya anak dilarang untuk melakukan berbagai kegiatan
sehingga mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman sosial yang bervariasi. Anak menjadi tidak boleh melakukan hal-hal yang ia sukai karena semua yang dilakukan oleh anak dibatasi oleh orang tua. Fase yang ketiga adalah fase penyesuaian. Pada tahap ini, orang tua secara realistik mulai menerima kondisi anak. Dalam tahap ini, para ahli perlu memberikan banyak informasi mengenai keadaan anak, khususnya mengenali kemampuan, kekuatan, dan kelebihan yang ada pada anak, serta upaya pengembangannya. Tahap ini, orang tua mulai berani menerima anak, mencari dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak, serta mencari informasi yang terkait dalam pengasuhan anak yang berkebutuhan khusus. Fase yang keempat adalah fase orientasi. Orang tua mulai mengorganisasi pikiran dan perasaannya sendiri, berupaya mencari bantuan yang terarah dan sistematis dalam melaksanakan program yang disarankan, serta membuat rencana masa depan bagi anak cacat. Tahap ini, orang tua mulai berusaha mencari dan memfasilitasi perkembangan anak, misalnya dalam pendidikan anak dimasukkan dalam sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak. Orang tua juga mulai mendengar saran, misalnya dari lingkungan terdekat, terkait dengan pengasuhan yang baik kepada anak yang berkebutuhan khusus. Berkaitan dengan fase tersebut, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, tidak ada rentang waktu tertentu untuk tiap fase, sehingga cepat atau lambat orang tua beralih dari satu fase ke fase berikutnya akan tergantung pada regulasi emosi masing-masing orang tua. Yang kedua, persiapan sebelum anak lahir penting untuk dilakukan. Orang tua perlu rutin melakukan pemeriksaan atau screening kondisi anak sebelum lahir agar dapat lebih siap menerima kondisi anak setelah lahir. Yang ketiga, orang tua perlu menanamkan prinsip bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang memang harus kita jaga dan kita berikan kasih sayang. Ingatlah bahwa jika Tuhan menitipkan anak dengan kebutuhan khusus pada kita, maka yakinlah Dia akan memberikan kita kemampuan untuk merawatnya. Yang keempat, peran keluarga dan orang terdekat sangat diperlukan untuk memberikan dukungan secara emosional, agar tidak menambah beban emosional yang tidak semestinya muncul. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai fase emosi dan reaksi orang tua anak berkebutuhan khusus. Bila ayah bunda memerlukan tips lain, dapat menuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, maka perlu sekali kita memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan mereka. Dan bila ayah bunda saat ini membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silakan lihat di acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ide aktivitas minggu kali ini sesuai dengan tema sekolah minggu dari Bina Warga, yaitu banyak anggota tetapi satu tubuh. Berdasarkan bacaan Alkitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27.
Kitab Korintus, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, berisi tentang petunjuk-petunjuk praktis kehidupan sehari-hari. Sekarang, ayo kita ajak anak beraktivitas agar anak mengerti dan mengingat petunjuk Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang perbedaan. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Kita akan ajak anak membuat kepala boneka dari piring kertas. Ketika membuat, ajak anak mengingat teman-temannya yang memiliki perbedaan warna kulit, jenis rambut, warna rambut, bentuk mata, dan hidung. Bahan-bahannya adalah piring kertas, kuas, cat air, mata mainan, gunting, benang, lem. Cara membuatnya, kita ambil piring kertas, lalu kita warnai dulu. Sini Kak Ripka menggunakan warna coklat. Kita beri sedikit air. Kita warnai dulu. Ya, adik-adik bisa tunggu kering. Di sini Kak Ripka sudah menyiapkan yang sudah kering. Seperti ini. Ya. Setelah itu kita ambil benang. Kita akan membuat rambut dari benang. Kita gunting. Seperti ini. Lalu kita ikat bagian tengah. Kita gunting bagian bawah. Ya, lalu kita ambil lem dan tempel. Tempel rambut. Lalu kita ambil mata. Kita ambil benang merah. Kemudian kita buat mulut. Lalu tadi Kak Ripka lupa untuk bilang kita bisa mengambil spidol untuk menggambar bagian alis, dan hidung. Oke, lalu Kak Ripka akan bikin satu lagi dengan warna kuning. Sama, kita ambil benang.
Kita ikat dua bagian. Kita ikat bagian tengah. Dan kita ikat lagi bagian pinggir. Kita ikat lagi bagian pinggir. Satu lagi. Lalu kita tempel. Tempel bagian mata. Lalu kita gambar alis, hidung. Oke, jadi deh. Akhiri aktivitas dengan memuji anak karena ia telah memperhatikan teman-teman yang berbeda warna kulit, warna dari jenis rambut, bentuk mata, dan hidungnya. Ingatkan anak bahwa Tuhan Yesus meminta kita untuk saling memperhatikan satu sama lain. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya Papa Mama tidak ketinggalan program Geku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Geku-Giku, gerejaku, giranganku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.